Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rani Ayu Agustina dengan NIM K25222065. Di sini saya akan mereview jurnal yang sudah saya temui untuk melengkapi tugas bodi otomotif. Nah, untuk judul jurnal sendiri itu ada Desain dan Analisis Aerodinamis Bodi Mobil Hemat Energi Jogopati tipe prototipe menggunakan metode computational fluid dynamic dengan penulis yaitu ada Agung Fauzi Hanafia, Prabuditya Bisma Widuwardana, Mega Lazuardi Umara, Asmar Finalia, dan Wahyu Saputra pada tahun 2024. Nah, yang akan kita bahas yang pertama itu ada latar belakang. Kebutuhan energi yang terus meningkat tidak diimbangi dengan ketersediaan bahan bakar fosil. Sektor transportasi menjadi salah satu penyumbang konsumsi energi terbesar, sehingga efisiensi kendaraan menjadi fokus utama pengembangan teknologi otomotif. Salah satu faktor yang memengaruhi efisiensi kendaraan adalah desain aerodinamis bodi, karena hambatan udara atau drag dapat meningkatkan beban kerja mesin. Kontes mobil hemat energi atau KMHM menjadi sarana inovasi mahasiswa dalam mengembangkan kendaraan hemat energi. Jogopati Proto merupakan kendaraan prototipe yang dirancang untuk mengikuti konteks tersebut. Untuk mendapatkan desain bodi yang optimal, diperlukan analisis aerodinamika menggunakan model computational fluid dynamic atau CFD tanpa melakukan uji fisik secara langsung. Selanjutnya, itu ada tujuan dari penelitian ini dibuat. Yang pertama, untuk mengembangkan desain bodi mobil hemat energi Jogopati Proto. Yang kedua, menganalisis aliran udara di sekitar bodi kendaraan. Yang ketiga, membandingkan dua desain bodi berdasarkan drag force dan lift force. Yang terakhir, menentukan desain bodi paling aerodinamis. Nah, selanjutnya, teknologi yang akan dibahas pada jurnal yang sudah saya temui. Yang pertama itu ada Computational Fluid Dynamic atau CFD adalah teknologi simulasi berbasis komputer yang digunakan untuk menganalisis aliran udara atau aerodinamika pada mobil hemat energi Jogopati Proto. Di jurnal ini, CFD digunakan untuk yang pertama, mensimulasi aliran udara di sekitar bodi kendaraan. Yang kedua, menganalisis drag force atau gaya hambat. Yang ketiga, menganalisis lift force atau gaya angkat. Dan selanjutnya itu menentukan desain bodi yang paling aerodinamis. Sebelumnya di sini ada gambar desain mobil Jogopati Proto seperti ini. Teknologi yang dibahas selanjutnya itu yaitu pemodelan 3D. Desain bodi dirancang menggunakan software SolidWorks dengan dua variasi roda depan di luar bodi versus di dalam bodi. Dan teknologi yang akan dibahas yang terakhir itu ada simulasi parameter. Pengujian ini dilakukan dengan kecepatan rata-rata 35 km per jam sampai 9,72 meter per sekon untuk mempresentasikan kondisi lomba nyata. Ini ada temuan yang saya temukan di jurnal atau paper ini. Yang pertama itu, desain bodi sangat mempengaruhi aerodinamika kendaraan. Perbedaan bentuk dan posisi roda menyebabkan perbedaan besar pada pola aliran udara tadi. Yang sudah saya jelaskan tadi, rodanya di dalam dan juga di luar. Yang kedua, Jogopati Proto 2 lebih aerodinamis dibanding Proto 1 atau drag force lebih kecil, lift force lebih rendah. Yang ketiga itu ada posisi roda di dalam bodi mengurangi turbulensi udara. Aliran udara menjadi lebih stabil dan muat di belakang kendaraan lebih kecil. Dan yang terakhir,
CFD terbukti untuk analisis aerodinamika tanpa uji fisik. Peneliti tetap bisa menentukan desain bodi yang terbaik tanpa menguji fisik. Nah, selanjutnya, ini ada beberapa manfaat paper ini di dunia otomotif. Yang pertama, peningkatan efisiensi konsumsi bahan bakar. Paper menjelaskan bahwa keaerodinamisan bodi mobil secara langsung mempengaruhi konsumsi bahan bakar. Terus, bodi yang lebih aerodinamis membuat kerja mesin lebih ringan. Selanjutnya, dengan meminimalkan gaya yang menghambat kecepatan kendaraan, konsumsi energi dapat ditekan secara signifikan. Yang kedua, manfaatnya itu yaitu optimasi desain simulasi melalui simulasi digital CFD. Penggunaan metode komputasional fluid dynamic atau CFD memungkinkan perancang untuk menganalisis karakteristik aliran fluida di sekitar bodi tanpa harus membuat prototipe fisik terlebih dahulu. Teknologi ini membantu mengidentifikasi area turbulensi dan tekanan tinggi yang dapat menambah gaya hambat drag force. Industri dapat melakukan perbandingan desain secara cepat, seperti membandingkan posisi roda di luar bodi versus di dalam mobil untuk mendapatkan koefisiensi hambatan terendah. Selanjutnya itu ada manfaat. Sebenarnya manfaatnya itu ada banyak, tapi saya menunjukkan hanya 3 saja, yaitu pengendalian gaya aerodinamis atau drag dan levers. Paper ini memberikan data konkret bahwa modifikasi bentuk bodi dapat menurunkan gaya hambat atau drag force dari 4,5 Newton menjadi 2,7 Newton. Penurunan gaya angkat levers juga tercapai, yang sangat penting untuk menjaga stabilitas kendaraan itu sendiri. Selanjutnya yang terakhir itu semakin kecil gaya hambat dan gaya angkat, maka kendaraan semakin aerodinamis dan juga efisien. Jadi gaya hambat dan juga gaya angkat di mobil Joko Broto ini lebih kecil, tapi memiliki manfaat yang cukup besar di dunia bodi otomotif seperti hemat energi tadi, terus aerodinamis dan juga pasti efisien. Nah, selanjutnya itu ada kesimpulan. Nah, kesimpulan ini saya buat dari pemahaman saya sendiri terkait paper yang sudah saya review ini. Menurut saya, penelitian ini menunjukkan bahwa detail kecil dalam desain mekanis seperti menempatkan roda di dalam bodi memiliki dampak signifikan terhadap efisiensi energi. Penggunaan simulasi komputer atau CFD terbukti menjadi alat yang sangat akurat untuk memprediksi perilaku udara yang kedepannya sangat penting dalam perancangan alat berat masa depan yang lebih ramah lingkungan dan juga hemat biaya secara operasional. Jadi, mm, manfaat dari mobil cukup mati ini nggak cuma di dunia uji otomotif saja, tapi juga sampai ke dunia alat berat karena memiliki manfaat yang cukup signifikan untuk keberlangsungan tren-tren modern dunia otomotif seperti itu. Em, Mungkin cukup itu saja pemahaman yang dapat saya sampaikan terkait kesimpulan dari paper yang sudah saya review ini. Ini kurang lebihnya, mohon maaf dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.